Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Rekan-rekan sekalian, pada video kali ini kita kembali membahas soal uji kompetensi untuk kenaikan jenjang, kenaikan pangkat jabatan fungsional guru pada tahun ini. Soal-soal ini sudah sesuai dengan kompetensi yang diujikan, yakni kompetensi teknis, pedagogik, profesional, kemudian manajerial dan sosiokultural. Bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan paket lengkap bank soal terbaru untuk kegiatan ujian kenaikan jenjang atau kenaikan pangkat jabatan fungsional guru, rekan-rekan bisa menghubungi admin kami. Nomor WA-nya saya bagikan di kolom deskripsi dan saya sematkan di kolom komentar video ini. Selain mendapatkan bank soal, rekan-rekan juga akan mendapatkan akses untuk mengikuti tryout secara online dengan sistem CAT, ya, seperti pelaksanaan ujian seperti yang nampak di layar uh, video rekan-rekan sekalian. Ini adalah uh, tryout CAT dari UKKJ atau uji kompetensi guru. Rekan-rekan harus belajar untuk melatih diri dalam memanage waktu, sering mengikuti tryout agar rekan-rekan nanti pada saat pelaksanaan ujian itu bisa terbiasa dalam menjawab dan menganalisa soal-soal yang diujikan. Nah, silakan hubungi admin kami, nomor WA-nya saya bagikan di kolom deskripsi dan saya sematkan di kolom komentar video ini untuk mendapatkan akses tryout, CAT, dan paket bank soal. Baik rekan-rekan sekalian, langsung saja kita bahas soal pada video kali ini untuk uji kompetensi kenaikan jenjang dan jabatan guru. Pertanyaannya adalah, Anda mendapati adanya ketidakadilan dalam pembagian tugas mengajar dan tugas tambahan di sekolah, di mana beberapa guru mendapatkan beban kerja yang terlalu padat sementara yang lain sangat longgar. Hal ini mulai memicu kecemburuan sosial, penurunan motivasi kerja, dan renggangnya kebersamaan di ruang guru. Nah, sebagai guru senior yang menjadi bagian dari tim penjaminan mutu, rancangan pengelolaan yang paling tepat Anda formulasikan untuk mengkreasi tata kelola kerja yang adil dan transparan adalah: apakah A. Merancang sistem penghitungan beban kerja guru? Sebentar. Ya, lanjut rekan-rekan sekalian, apakah A. Merancang sistem penghitungan beban kerja guru yang adil berdasarkan instrumen analisis beban kerja, menetapkan batas penilaian yang jelas, dan menyusun peta pembagian tugas baru secara terbuka melalui musyawarah Dewan Guru? Atau KB, menyusun formulir evaluasi mandiri yang diisi oleh setiap guru mengenai beban tugasnya saat ini, kemudian melakukan wawancara tatap muka satu persatu untuk menampung keluhan secara pribadi? Atau C, membuat usulan tertulis kepada kepala sekolah mengenai daftar nama guru yang kinerjanya rendah agar diberikan tugas tambahan yang lebih banyak pada semester berikutnya demi pemerataan beban kerja? Atau KD, mengembangkan aplikasi pencatatan aktivitas harian guru untuk memantau jam kerja secara nyata, serta menggunakannya sebagai dasar pemberian penghargaan bulanan bagi guru yang paling sibuk? Atau KE, menyelenggarakan kegiatan lokakarya manajemen waktu bagi seluruh guru, dilanjutkan dengan diskusi santai di luar jam sekolah untuk mencairkan ketegangan akibat pembagian tugas yang timpang? Manakah yang lebih tepat rekan-rekan sekalian? Apakah pilihan jawaban A, B, C, D, atau E? Tuliskan di kolom komentar 15 detik dari sekarang. Baik rekan-rekan sekalian, sebelum kita menjawab dan membahas kembali, saya ingatkan untuk soal-soal panjang dan hot seperti ini, rekan-rekan bisa menggunakan metode eliminasi, ya. Bagaimana cara penggunaan metode eliminasi? Sebelumnya kita harus mencari kata kunci dari pertanyaan ini. Kata kunci di
sini, rekan-rekan sekalian, adalah guru mendapatkan beban kerja yang terlalu padat, ya, sementara yang lain sangat longgar. Jadi ketidakadilan, ada ketidakadilan di dalam pembagian tugas mengajar. Nah, sehingga terjadi kecemburuan sosial, kemudian penurunan motivasi kerja. Nah, sebagai guru senior yang eh, menjadi bagian dari tim penjaminan mutu, rancangan pengelolaan yang paling tepat untuk diformulasikan adalah di sini ada kata kunci juga mengkreasi tata kelola kerja yang adil dan transparan. Ini adalah kata kunci dari pertanyaannya. Nah, metode eliminasi kita membandingkan pilihan jawaban A dengan pilihan jawaban B, kemudian setelah itu kita bisa eliminasi mana yang kurang tepat, lalu kita bandingkan kembali dengan pilihan jawaban C dan seterusnya. Sebagai contoh, A merancang sistem pengguna perhitungan beban kerja guru yang adil berdasarkan instrumen analisis beban kerja, menetapkan batas penilaian yang jelas, dan menyusun peta pembagian tugas baru secara terbuka melalui musyawarah Dewan Guru. Manakah yang lebih tepat dengan pilihan jawaban B, menyusun formulir evaluasi mandiri yang diisi oleh setiap guru mengenai beban tugasnya saat ini. Mana yang lebih tepat, apakah pilihan jawaban A atau B? Tentu yang lebih tepat di sini adalah A, sehingga B ini bisa kita eliminasi ya. B bisa kita eliminasi ya, kita coret. Nah, kemudian selanjutnya kita bandingkan kembali dengan pilihan jawaban C, membuat keputusan tertulis kepada kepala sekolah mengenai daftar nama guru yang kinerjanya rendah agar diberi tugas tambahan yang lebih banyak. Mana yang lebih tepat? Tentu yang lebih tepat di sini adalah A ya, sehingga C ini bisa kita eliminasi. Sehingga rekan-rekan sekalian tersisa pilihan jawaban A, D, dan E. D. Mengembangkan aplikasi pencatatan aktivitas harian guru untuk memantau jam kerja secara nyata. Jadi ini tidak digambarkan terkait dengan perbedaan beban kerja ya, beban kerja. Sehingga dengan demikian, jika kita bandingkan dengan pilihan jawaban A, maka D ini juga bisa kita eliminasi. Nah, tersisa pilihan jawaban A dan E ya. E. Menyelenggarakan kegiatan lokakarya, ya, manajemen waktu bagi seluruh guru yang dilanjutkan dengan diskusi santai di luar jam sekolah untuk mencairkan ketegangan akibat pembagian tugas yang timpang. Mana yang lebih tepat? Apakah A di sini merancang sistem penghitungan beban kerja guru yang adil berdasarkan instrumen analisis beban kerja, ataukah E menyelenggarakan kegiatan lokakarya manajemen waktu? Tentu yang lebih tepat di sini adalah pilihan jawaban A. Sehingga dengan demikian rekan-rekan sekalian, untuk soal ini pilihan yang paling tepat adalah A, yakni merancang sistem penggunaan beban kerja guru yang adil berdasarkan instrumen analisis beban kerja, menetapkan batas penilaian yang jelas, dan menyusun peta pembagian tugas baru secara terbuka melalui musyawarah Dewan Guru. Nah, rekan-rekan sekalian, selanjutnya kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini soal berikutnya, sekolah Anda mengalami masalah terkait hasil penilaian akhir semester yang sering menuai protes dari siswa dan orang tua karena dianggap tidak transparan dan subjektif. Nah, untuk soal ini kita akan bahas di video saya selanjutnya. Bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan paket lengkap bank soal terbaru dan tryout CAT, bisa menghubungi admin kami. Nomor WA-nya saya bagikan di kolom deskripsi video ini. Nah, kita tadi menjawab satu soal, rekan-rekan bisa mengklik selesai ujian jika sudah menjawab satu soal, dan nanti akan terhubung ke hasil tryout. Di sini kita lihat karena tadi benar satu soal kita mendapatkan nilai 4. Nah, di sini juga ada perankingan secara nasional ya. Perankingan secara nasional, kemudian lengkap dengan analisis soal dan pembahasan. Jadi silakan hubungi admin kami, nomor WA-nya saya bagikan di kolom deskripsi untuk mendapatkan akses ke tryout ini dan paket bank soal lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.